Dengan saya, Ayumi Hasnuyun dari kelas 28A. Salam sukses buat generasi penerus bangsa dimanapun Anda berada. Nah, di sini saya akan menganalisis laporan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka. Mengenal Merdeka Belajar, Kampus Merdeka Kemerdekaan Belajar memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi. Dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun dasar hukum Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang pertama, pembukaan program studi baru Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan program studi perguruan tinggi. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang ketiga, ada perguruan tinggi negeri badan hukum. Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang selanjutnya, Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional perguruan tinggi. Perlu ini kita Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka dalam rangka memenuhi tuntutan arus perubahan dan kebutuhan akan link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Dan untuk menyiapkan mahasiswa dalam dunia kerja, perguruan tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih pencapaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka meliputi 4 kebijakan, yaitu kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar bidang studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi 3 semester yang dimaksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT atau pembelajaran di luar PT. Pembelajaran di luar PT meliputi kegiatan magang atau praktik kerja, proyek di desa, mengajar di sekolah, pertukaran pelajar, penelitian, kegiatan kewirausahaan, bahkan studi atau proyek independen, dan proyek kemanusiaan yang semula kegiatan harus dipimpin oleh dosen. Kampus Merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman konseptual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja. Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa yang sangat esensial. Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk menyeimbangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan real, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntunan kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui Merdeka Belajar diharapkan dapat menjawab tantangan perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan perkembangan iptek dan
dunia industri. Adapun tujuan Merdeka Belajar, kampus Merdeka yang pertama, mendorong proses pembelajaran dan perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswanya. Nah, adapun yang terlibat dalam Merdeka Belajar dan kampus Merdeka ini, yaitu pertama yang berhak itu mahasiswa, yang kedua memfasilitasinya seperti dosen, infrastruktur atau tenaga pendidikan, pengelolaan perguruan tinggi, lembaga pendidikan, badan atau lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, dunia usaha dan dunia industri, mitra perguruan tinggi. Yang ketiga, ada regulator. Yang terlibatnya yaitu Direktorat Jenderal Kemendikbud Republik Indonesia. Nah, adapun kewajiban perguruan tinggi terdapat pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, bahwa perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi siswa atau mahasiswa untuk secara sukarela atau dapat diambil atau tidak dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester, setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak 1 semester. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa dalam proses pembelajaran dengan pemilihan alternatif. Yang pertama, seluruh proses pembelajaran dalam program studi dilaksanakan pada PT sesuai dengan masa dan beban mahasiswa, dan prosesnya mahasiswa dalam program studi tersebut untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil sisanya dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dan di luar PT. Demikian analisis terhadap rencana kurikulum Merdeka Belajar. Semoga bermanfaat bagi perguruan tinggi dan dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan harapan perguruan tinggi dapat menghasilkan insan Indonesia yang beradab, berilmu, profesional, dan kompetitif, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.